Manfred dan istrinya ditemukan tewas di rumahnya. Uang dan perhiasan hilang di TKP. Polisi berasumsi bahwa itu adalah sebuah kasus perampokan. Dan kasus tersebut pun berubah menjadi kasus pembunuhan setelah penyelidikan yang disebabkan keluarga sendiri setelah beberapa hari kecurigaan yang jatuh pada anak-anak Manfred. Polisi mendapat kecurigaan pada keluarga Richthofen tersebut. Keluarga ini terdiri dari dua orang anak, Manfred yang seorang insinyur kelahiran Jerman dan istrinya Maria berasal dari keluarga bangsawan di Brazil. Dia adalah seorang psikiater yang terkenal, memiliki darah campuran Libanon dan Portugis. Manfred dan Maria memiliki seorang putri yang bernama Susan yang lebih tua dibanding putra bungsunya yang bernama Andreas. Keduanya lahir di Brazil. Manfred tinggal di Brazil dan mendapatkan pekerjaan pada sebuah perusahaan sebagai seorang insinyur yang sangat cerdas. Dia dipekerjakan pada sebuah proyek perbaikan jalan di São Paulo. Dia dikenal sebagai orang yang sangat berdedikasi pada pekerjaannya dan yang sangat diawasi di perusahaan tersebut. Dari pekerjaan inilah keluarganya bisa memenuhi kebutuhan finansial. Dan akhirnya kasus pun terpecahkan setelah polisi mengetahui bahwa Christian, saudara dari Daniel, telah melakukan pembelian sepeda motor dengan harga $100. Di sanalah polisi dapat membuktikan bahwa kasus tersebut adalah kasus perencanaan pembunuhan setelah Christian juga mengakui ke semua perencanaan yang dilakukan oleh Susan. Dan kemudian pada saat pewawancaraan kasus tersebut dengan saudara laki-laki Susan yaitu Andreas, akhirnya dia mengakui semua perbuatannya. Dan pada kasus persidangan mereka, Susan diberi hukuman penjara selama 40 tahun dan Daniel dan Christian juga, tapi dengan ancaman 38 tahun penjara karena kasus konspirasinya. Ya, demikian dengan video saya hari ini. Saya harap teman-teman sekalian menyukainya dan sampai jumpa di video saya. Dia bisa menyelesaikan semua tugas yang dipercayakan kepadanya dari waktu ke waktu. Tentu saja dia selalu dipromosikan. Ternyata karirnya sebagai insinyur juga berdampak untuk klinik psikiater milik istrinya. Klinik tersebut sering dikunjungi banyak orang dan sering mendapatkan pelanggan yang juga kaya, sehingga mereka juga memberikan kontribusi yang besar untuk pendapatan keluarganya. Selain itu, keduanya ternyata telah memiliki warisan yang besar dari keluarga Richthofen. Mereka tinggal di sebuah rumah yang besar dan tentunya mereka sering mengadakan pesta, teman-temannya yang sering diundang, yang juga sering membawa hadiah yang sangat mahal, yang seharusnya itu mereka tidak membutuhkannya. Secara umum, anak-anaknya yang dianggap sebagai remaja yang ideal pada umumnya sering difasilitasi pendidikan yang sangat mahal. Contohnya adalah les bahasa, sekolahnya yang memiliki nilai yang sangat memuaskan, tapi mereka dikenal sebagai anak-anak yang pemalu di lingkungan teman-temannya. Sering berjalannya waktu, anak-anaknya tumbuh besar. Susan dan Anes tidak pernah berdebat dengan orang tuanya karena segala kebutuhan mereka selalu terpenuhi dan diperhatikan oleh ayah dan ibunya. Ketika berusia 12 tahun, Susan ingin menjadi seorang pengacara dan ingin kuliah di salah satu universitas terbaik di Brazil. Semua orang mengetahui bahwa mereka adalah keluarga yang sempurna, hingga pada akhirnya semuanya berubah seiring dengan berjalannya waktu. Pada Agustus 1999, mereka berempat pergi ke taman paling terkenal di Sao Paulo, pada sebuah taman yang indah yang dikenal sebagai paru-paru kota. Pada hari itu sedang diadakan pameran model pesawat terbang.
Andreas, anak laki-laki yang berusia 12 tahun, sangat terkesan dengan apa yang dia lihat di pameran tersebut, yang juga menawarkan kursus untuk mengemudi pesawat. Dia terkesan dengan seorang di sana yang juga sedang kursus mengemudi pesawat bernama Daniel. Dia berusia 19 tahun. Andreas berpura-pura menceritakan kepada Daniel bahwa orang tuanya setuju dan akan mengizinkannya untuk kursus mengemudi pesawat. Dia menjadi keras kepala dan memaksa orang tuanya harus setuju dengan hal itu. Kursus dimulai, Andreas dan Daniel juga banyak menghabiskan waktu bersama meskipun mereka berbeda usia, tapi perbedaan usia mereka tidak membuat mereka berhenti untuk berteman, bahkan mereka menjadi seorang sahabat yang akrab. Daniel menghabiskan sebagian besar waktu dan juga sering datang mengunjungi Andreas. Persahabatan ini mulai dengan langkah Andreas yang ingin berteman dengan Daniel. Daniel itu berasal dari keluarga yang berpenghasilan rendah. Ayahnya pernah menjadi seorang narapidana dengan berbagai kasus kejahatan. Orang tua Andreas percaya bahwa Daniel memiliki pengaruh buruk pada putranya meskipun dia dan ibunya serta saudaranya belum pernah melakukan kejahatan, yang pada akhirnya mereka mengizinkan Daniel untuk terus datang ke rumahnya menemui Andreas. Setelah persahabatan Andreas dan Daniel terjalin cukup lama, Susan akhirnya mengenal Daniel lewat komunikasi mereka yang pertama, di mana Susan juga tertarik dengan pria ini. Setelah beberapa bulan setelah kenalan, mereka saling memulai untuk bertemu, tetapi mereka sepertinya tidak disetujui oleh orang tuanya. Susan tahu bahwa hubungan persahabatan Daniel Andreas tidak disukai oleh orang tuanya. Mereka juga tidak mendukung hubungannya dengan Daniel sebelum orang tua Susan mengetahuinya. Sering berjalannya waktu, putri mereka Susan diam-diam berpacaran dan menjalin hubungan dengan Daniel, yang membuat Susan juga berubah. Dia dulunya adalah anak remaja yang pemalu, pendiam, selalu menuruti kata-kata orang tua dan mengikuti semua instruksi yang ada di keluarga mereka tersebut, berubah menjadi seorang gadis yang pemberontak terhadap orang tua, tidak memperhatikan pelajaran dan pendidikan. Bahkan dia sering bolos dari sekolah dan melewatkan jam pembelajaran. Dan segala rencananya yang dulu pun tidak lagi untuk masa depannya. Karena perubahan sikap Susan, inilah yang membuat orang tuanya sangat tidak menyetujui hubungan mereka. Bahkan Susan sendiri berbohong kepada orang tuanya bahwa dia datang terlambat ke kampus dan sering melewatkan jam pelajaran karena dia sedang harus menyelesaikan tugasnya yang lain. Susan yang saat ini berkuliah di Universitas Katolik yang sangat bergengsi di Brazil dengan jurusan hukum. Tapi kenyataannya sangat berbeda. Pada tanggal 31 Oktober 2002, Susan dan Andreas diam-diam mengundang dan mengizinkan Daniel datang ke rumah mereka pada malam hari. Ketika orang tuanya tiba di rumah, Daniel keluar dari jendela. Andreas juga senang bertemu dengan Daniel dan tidak pernah memberitahukan orang tuanya akan hal itu. Pada tanggal 31 Oktober mereka membuat rencana yang sedikit berbeda. Susana akan merayakan ulang tahun pada tanggal 3 November dan mereka ingin merayakannya. Susan menghabiskan waktu bersama Daniel pada jam pelajaran di sebuah hotel. Pada suatu hari, Susan tidak pulang ke rumah dan sengaja untuk mengancam orang tuanya agar dia tetap berpacaran dengan Daniel. Pada suatu hari dia menemui Daniel, dia menjawab bahwa Susan tidak pernah bersamanya. Ketika Susan tiba di rumah, orang tuanya membujuknya untuk mengakhiri hubungannya dengan Daniel. Susan menolak orang tuanya dan bahkan sering membelikan Daniel hadiah-hadiah mahal seperti TV, DVD player, perhiasan, dan uang dengan jumlah yang besar. Orang tua Daniel yang tidak memiliki uang memanfaatkan kebaikan Susan dengan segala materi yang dimilikinya. Hadiah-hadiah pemberian tersebut dijual dan uangnya digunakan untuk membeli obat untuk berobat. Hubungan mereka menjadi tidak terkendali. Banyak orang yang bilang keduanya telah menjadi sangat bucin dan mereka inginkan dalam hidupnya hanyalah bahagia. Pada tahun 2002, orang tua Susan akhirnya melarang Susan bertemu Daniel karena mereka pikir itu sudah terlalu jauh dan mereka harus mengakhiri hubungan tersebut. Susan dilarang pergi keluar kecuali untuk kuliah.
Ketika orang tuanya menetapkan aturan tersebut, ternyata membuat hubungan mereka tidak berakhir meskipun orang tuanya percaya bahwa mereka telah mengakhiri hubungan tersebut karena Susan sering bersikeras bahwa dia tidak pernah berhubungan lagi dengan Daniel. Susan telah merencanakan pembunuhan terhadap orang tuanya selama berbulan-bulan. Ia memperhatikan perilaku orang tuanya seperti kapan mereka tidur. Selain itu, juga memutuskan sistem alarm di rumah dan membukakan pintu untuk pacarnya. Daniel bersama kakaknya, Christian, naik ke kamar di mana orang tuanya tidur dan memukul mereka dengan tongkat besi sebelum mencekik mereka dengan handuk. Susan sedang menunggu di ruang tamu di lantai bawah. Setelah pembunuhan selesai, ketiga pemuda itu melakukan simulasi pembobolan dengan mengantongi uang yang mereka temukan, menyebarkan kertas di perpustakaan dan membuat kekacauan di rumah. Kemudian mereka pergi. Susan dan Daniel pergi ke hotel. Christian pergi ke restoran cepat saji. Pagi-pagi sekali Susan dan Daniel menjemput adik laki-lakinya, Andreas, dan mereka bertemu di sebuah kafe internet. Setelah itu pulang ke rumah, di mana mereka menemukan kejahatan tersebut, segera menelpon polisi dan menceritakan kisah mereka. Mereka menceritakan setelah kembali ke rumah, mereka melihat bahwa pintu depan terbuka dan mereka takut. Susan dan Ernest keduanya masuk ke dalam rumah. Daniel sudah pergi. Mereka kemudian memanggil orang tuanya serta berakting bahwa semuanya itu terjadi sebelum mereka tiba di rumah. Dan pada akhirnya kasus ini terpecahkan setelah polisi mengetahui bahwa Christian, saudara laki-laki dari Daniel, telah membeli sepeda motor dengan harga $100. Dan dari sanalah diketahui bahwa dia telah menggunakan uang perampokan tersebut untuk membeli sepeda motor. Pada tanggal 9 Oktober 2002, Susan dan saudara laki-lakinya akhirnya mengakui kasus tersebut adalah pembunuhan, dan mereka mengakui semua kesalahannya dan mengakui bahwa mereka telah merencanakan dan membunuh kedua orang tuanya. Di hari yang di persidangan, akhirnya Susana dan Christian mendapat hukuman dan Daniel mendapat hukuman 40 tahun atas kasus perencanaan pembunuhan, dan tentunya Christian juga dijatuhi hukuman dengan kasus konspirasinya. Demikianlah ke kasus video hari ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tombol like-nya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye. Selanjutnya mereka kemudian memutuskan untuk menelponnya dan tidak menjawab yang mereka ambil pisau dapur dan berakting masuk ke rumah, ke kamar orang tuanya pada tanggal 3 November, hanya 2 hari setelah pemakaman orang tuanya. Susana merayakan ulang tahunnya dengan pesta kolam berenang. Polisi mengetahui tentang ini dan mencurigai karena Susan tidak merasa sedih sama sekali. Polisi akhirnya memeriksa bagaimana Andreas dan Susan dan mengajukan masih beberapa pertanyaan tentang kejadian malam itu. Mereka semua memiliki alibi dengan menunjukkan cek dari hotel tempat mereka memesan makanan dan tempat mereka menginap, dan mereka bisa melihat pada jam berapa mereka berada di hotel dan di cafe net. Tapi karena Andreas mengatakan pernyataan bahwa dia menolak makanan di hotel, mereka memesan makanan dan beberapa jam telah berlalu mereka pergi ke internet cafe. Dan Susan pun bertemu dengan Daniel. Mereka kemudian tidak bisa membuktikan bahwa mereka pada saat itu berada di hotel. Christian tidak meninggalkan jejak dan juga menyiapkan beberapa kantong sampah di sekitarnya untuk membuang semua hal yang berlumuran darah yang nantinya bisa menjadi bukti dari kasus pembunuhan tersebut.